Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anisah, calon guru penggerak Angkatan 7 Rekognisi Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat. Aksi nyata modul 2.3 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus modul 2.3, JGP dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktik coaching model Tirta. Tujuan pembelajaran khusus, JGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Berikut adalah video shoot praktek coaching pra-observasi, observasi, dan percakapan pasca observasi. Selamat menyimak. Waalaikumsalam. Bu, mengganggu sebentar. Mengganggu sebentar. Bilangan apa kan? Ya, biasa. Bentar ya, paling 5 menit ya, 5 menit. Gini Bu Tati, mohon izin sebelumnya saya rekam. Saya rekam, nanti ngomongnya agak dikurangi bahasa ibunya gitu, karena nanti rekaman saya upload di PMM dan itu yang menyaksikan seluruh pendidik seluruh Indonesia, dan kebetulan fasilitator pendamping saya itu orang Sulawesi, jadi nanti kalau kebanyakan bahasa Jawa nggak ngerti. Gini berarti ceritanya, saya kan sekarang di program guru penggerak Rekognisi, saya ada tugas untuk supervisi akademik. Kebetulan tadi saya sudah matur ke Busum selaku kepala sekolah dan diberikan izin insya Allah hari Rabu besok. Apakah Bu Tati bersedia? Dengan senang hati. Terima kasih. Ceritanya gini Bu Tati, supervisi akademik itu saya juga masih belajar karena ini baru pertama. Selama ini kan ya supervisi gitu aja tanpa ada instrumen, kan nggak ngerti harus seperti apa supervisi. Karena di program guru penggerak Rekognisi ini ada supervisi, ya kayaknya belajar sih jadi pengawas mungkin. Belajar nanti supervisi akademik ini kebetulan di modul yang sekarang saya pelajari itu adalah coaching supervisi akademik. Jadi coachingnya itu lebih ke supervisi akademik. Jadi saya meminta izin sebenarnya dari Busum tadi sih mau ke kelas mana dipersilakan, tapi saya melihatnya saya pengennya di kelas yang tadi. Sebelum nanti gini Bu Tati, saya ingin mengobservasi kelas, dan setelah observasi itu nanti ada sedikit kita ngobrol lah di pasca observasi, dan kita ngobrol-ngobrol terkait refleksinya dengan dan lain-lain itu ya. Tapi dari sini Bu Tati sudah bersedia kan hari Rabu besok? Oke. Nanti saya tulis ya hari Rabu ya, berarti nggih Rabu besok berarti tanggal 29 ya. Oke. 29. Berarti kan tadi kan Bu Tati kan sudah hari ini kan Selasa, Bu Tati sudah mempersiapkan untuk besok. Mesti kan barusan kan mempersiapkannya. Saya mau tanya-tanya, kira-kira pembelajaran yang hari Rabu besok yang ingin diajarkan ke anak-anak itu area pengembangannya itu aspek apa Bu Tati yang ingin dikembangkan Bu Tati? Aspeknya yang kita kembangkan nanti ambil dari aspek bahasa gitu ya. Aspek bahasa. Kemudian kita ambil dari tema pedagang dan makanan dan minuman. Oh, makanan pedagang. Oh,
jadi yang dikembangkannya lebih ke bahasanya ya. Oke. Terus kira-kira tujuannya, kenapa aspek bahasanya pasti Bu Tati punya tujuan pembelajaran di kegiatan besok itu apa? Ya, anak biar lebih mengenal literasi huruf. Oh, untuk mengenalkan literasi Iya. huruf. Oke. Mungkin ada strategi yang ingin diterapkan besok dalam mengajar anak-anak. Ya, mungkin kolaborasi. Oh, kolaborasi ya. Kolaborasi. Kolaborasi siapa Bu? Sama anak-anak. Oh, sama. Kerja kelompok. Oh, kolaborasi anak-anak dengan anak-anak ya. Oke. Mungkin selain dari bahasa itu nanti kan area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Tati itu nanti kan dominannya ke bahasa ya. Mungkin ada imbas aspek perkembangan lain Dan ini. masih ada. Oh, masih ada. Tapi tujuannya tadi ke literasi ya. Literasi. Oke. Mungkin nganu ya Bu Tati, kira-kira mengganggu nggak dalam artian gini? Kan sekarang bulan puasa ya, efektifnya kan fakultatif nggak seperti normalnya. Bisa dicapai ya. Bisa, insya Allah ya kita harus mengatur memanage waktunya sedemikian rupa supaya itu pembelajaran bisa tercapai. Bagaimana? Terus untuk kelas Bu Tati sendiri kan supervisi kan jarang dilakukan ya, tidak setiap hari, mungkin berapa bulan sekali. Misalnya nanti tiba-tiba besok hari Rabu besok itu saya moro-moro tiba-tiba judul ada di situ, itu mengganggu nggak untuk anak-anaknya gimana? Insya Allah tidak. Tidak ya. Anaknya sudah berarti karakteristiknya udah sudah welcome gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Tati. Minta izin lagi Bu Tati untuk tanda tangan. Kesepakatan kita tadi panjenengan sudah setuju. Saya observasi akademik, supervisinya hari Rabu. Jadi ini tadi tentang pembelajaran jenengan sudah saya tuliskan di sini. Sekarang saya minta tanda tangan kesepakatan bersama bahwa hari Rabu saya diizinkan. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Makasih ya Bu Tati nih. Mau pamit, saya mau izin pulang dulu hari ini. Semoga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, mengganggu sebentar. Apa-apa. Mengganggu sebentar. Jenengan apa Pak? Ya, biasa. Bentar ya, paling 5 menit. Ya, 5 menit. Gini Bu Tati, mohon izin sebelumnya saya rekam. Saya rekam, nanti ngomongnya agak dikurangi bahasa ibunya gitu. Karena nanti rekaman saya upload di PMM, dan itu yang menyaksikan seluruh pendidik seluruh Indonesia. Dan kebetulan fasilitator pendamping saya itu orang Sulawesi, jadi nanti kalau kebanyakan bahasa Jawa nggak ngerti. Gini Bu Tati ceritanya, saya kan sekarang di program guru penggerak rekognisi, saya ada tugas untuk supervisi akademik. Kebetulan tadi saya sudah matur ke Pusum selaku kepala sekolah dan diberikan izin insya Allah hari Rabu besok. Apakah Bu Tati bersedia? Dengan senang hati. Terima kasih. Ceritanya gini Bu Tati, supervisi akademik itu saya juga masih belajar karena ini baru pertama. Selama ini kan ya supervisi gitu aja tanpa ada instrumen, kan nggak ngerti harus seperti apa supervisi. Karena di program guru penggerak rekognisi ini ada supervisi, ya kayaknya belajar sih jadi pengawas mungkin. Belajar nanti supervisi akademik ini kebetulan di modul yang sekarang saya pelajari itu adalah coaching supervisi akademik. Jadi coachingnya itu lebih ke supervisi akademik. Jadi saya meminta izin sebenarnya dari Busum tadi sih mau ke kelas mana dipersilakan. Tapi saya melihatnya saya pengennya di kelas yang tadi.
Sebelum nanti gini Bu Tati, saya ingin mengobservasi kelas dan setelah observasi itu nanti ada sedikit kita ngobrol lah di pasca observasi dan kita ngobrol-ngobrol terkait refleksi nyenengan dan lain-lain itu ya. Tapi dari sini Bu Tati sudah bersedia kan hari Rabu besok? Oke. Nanti saya tulis ya hari Rabu ya berarti nggih. Rabu besok berarti tanggal 29 ya. Oke. 29. Berarti kan tadi kan Bu Tati kan sudah hari ini kan Selasa, Bu Tati sudah mempersiapkan untuk besok. Mesti kan barusan kan mempersiapkannya. Saya mau tanya-tanya. Kira-kira pembelajaran yang hari Rabu besok yang ingin diajarkan ke anak-anak itu area pengembangannya itu aspek apa Bu Tati yang ingin dikembangkan Bu Tati? Aspeknya yang kita kembangkan nanti ambil dari aspek bahasa gitu ya. Aspek bahasa. Aspek bahasa. Kemudian kita ambil dari tema pedagang dan makanan dan minuman. Oh, makanan pedagang. Oh, jadi yang dikembangkannya lebih ke bahasanya ya. Oke. Terus kira-kira tujuannya, kenapa aspek bahasanya pasti Bu Tati punya tujuan pembelajaran di kegiatan besok itu apa? Ya, anak biar lebih mengenal literasi huruf. Oh, untuk mengenalkan literasi huruf. Oke. Mungkin ada strategi yang ingin diterapkan besok dalam mengajar anak-anak. Ya, mungkin kolaborasi. Oh, kolaborasi ya. Kolaborasi. Kolaborasi siapa Bu? Sama anak-anak. Oh, sama kerja kelompok. Oh, kolaborasi anak-anak dengan anak-anak ya. Oke. Mungkin selain dari bahasa itu nanti kan area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Tati itu nanti kan dominannya ke bahasa ya. Mungkin ada imbas aspek perkembangan lain Dan yang pasti ada. Oh, masih ada. Tapi tujuannya tadi ke literasi ya. Oke. Mungkin nganu ya Bu Tati, kira-kira mengganggu nggak dalam artian gini, kan sekarang bulan puasa ya, efektifnya kan fakultatif nggak seperti normalnya. Bisa dicapai ya? Bisa, insya Allah ya kita harus mengatur memanage waktunya sedemikian rupa supaya itu pembelajaran bisa tercapai. Bagaimana? Gitu. Terus untuk kelas Bu Tati sendiri, kan supervisi kan jarang dilakukan ya, tidak setiap hari, mungkin berapa bulan sekali. Misalnya nanti tiba-tiba besok hari Rabu besok itu saya moro-moro tiba-tiba judul ada di situ, itu mengganggu nggak untuk anak-anaknya gimana? Insya Allah tidak. Tidak ya. Anaknya sudah berarti karakteristiknya udah sudah welcome gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Tati. Minta izin lagi Bu Tati untuk tanda tangan. Kesepakatan kita tadi panjenengan sudah setuju. Saya observasi akademik, supervisinya hari Rabu. Jadi ini tadi tentang pembelajaran jenengan sudah saya tuliskan di sini. Sekarang saya minta tanda tangan kesepakatan bersama bahwa hari Rabu saya diizinkan. Oke. Terima kasih, sama-sama. Makasih ya Bu Tati nih. Mau pamit, saya mau izin pulang dulu hari ini. Semoga terima kasih. Waalaikumsalam. Ayo, silakan mengambil. Iya, pinter, hati-hati, pelan-pelan. Jangan sampai ada yang jatuh. Oke, hebat, pinter. Iya, hati-hati. Hati-hati. Iya, dirapikan hurufnya. Botolnya ditutup. Iya. Ayo dibetulkan lagi nanti ya. Iya, habis ini apa? Hati-hati, hati-hati. Pinter. Ayo. Iya, diambil. Dipasangkan lagi, boleh. Iya. Iya. Hati-hati. Oke, ditaruh. Sekarang
mengganggu lagi ya Bu Tati ya. Siap. Menilainya nanti saja, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Tati dulu. Siap. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Oke, yang pertama satu evaluasi dari saya sendiri selain dari coaching kita nanti ya. Satu, saya nyaman kelasnya Bu Tati. Alhamdulillah. Adem, Amin. terus tata ruangnya anak-anak sekali gitu loh. Pasti anak-anak bakalan betah gitu ya. Saya jadi kepengen sekolah TK lagi. Siap. Mau saya ajar nggak? Itu satu. Iya. Terus yang kedua, dari observasi terkait di luar aspek-aspek yang akan kita bahas, overall secara keseluruhan saya suka dengan gaya ngajar Bu Tati itu luas. Udah berapa tahun ngajar Bu Tati? 37. Itu sudah emang sudah bukan senior lagi. Banyak senior. Banyak senior. Ya itu tidak bisa membohongi, emang pengalaman itu juga pengaruh juga. Tapi juga dari sisi lain juga kadang kalau kita tidak mau belajar kan ya gitu-gitu aja kan gitu ya tadi ya. Ya, semua dari balik personalnya sendiri. Terus terkait RPP hari ini bisa saya lihat Bu? Bisa Ini sesuai dengan yang kita obrolkan kemarin ya sebelum observasi hari ini. ya. Dan tadi saya sudah melihat kegiatannya. Oke, jalan dengan lancar sesuai dengan dari RPPH. Nanti saya pinjam ini ya berarti ya. Siap. Boleh di Asto ini Bani? Oh boleh ya, kita sudah punya dua. Oh ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke. Tadi aspek perkembangan kan di RPPH ini kan lebih pada literasi, berarti bahasa ya Bu ya. Tapi seperti yang dibilang sama dari kemarin, aspek perkembangan lain juga akan terkoneksi secara otomatis. Tadi apa saja Bu yang keluar tadi Bu? Aspek itu juga bisa. kognitif, Ada seningnya itu bisa apa Bu? penyanyi. Oh iya, menyanyi seni. tadi. Iya, oke. Untuk apa? Kerjasamanya juga ada. Sosial emosional. Iya, sosial emosional. Dan nilai agama dan moral pada saat berdoa. Oh iya. Ada komunikasi dengan aktif sama anak-anak tadi, bisa masuk ke bahasa juga ke sosial emosional. Itu kan leres. Oke. Kalau masalah pembelajaran ini nggak ada ya, mungkin kalau sudah expert nggak ada masukan berarti dari saya karena Bu Tati sudah luar biasa ngajarnya. Alhamdulillah. Mungkin gini Bu Tati, ini di luar coaching ya. Iya. Saya sendiri kadang alami, kadang secara nggak sadar itu kita mengeluarkan kata-kata pertanyaan tertutup gitu loh. Pertanyaan suka tadi ya. Suka secara spontan. Iya. Keluar. Iya. Itu manusiawi sih, se-expert apapun kadang kita nggak sadar pertanyaan tertutup baik apa tidak. Kadang gitu. Iya. Tapi terbukanya juga banyak. Kalau tertutupnya yang sedikit itu wajar manusiawi. Tadi banyak kalimat-kalimat terbuka yang sudah disampaikan Bu Tati itu luar biasa. Tadi waktu botol jatuh, Bu Tati kan mengatakan kalimat terbukanya. Kenapa bisa jatuh? Sedangkan bisa mengeksplor itu. Pasti jawabannya kan macam-macam gitu loh. Namanya juga anak-anak berdasarkan pengalamannya dia gitu ya. Kalau masalah pembelajaran saya tidak ada catatan, saya tinggal contek-contek oke gitu saja Bu. Saya cuma ingin ini ke lembar sebentar nih tadi lembar catatan. Oh ini rencana pengembangan diri. Ini pengembangan dirinya ini pengembangan diri kita sendiri. Kalau dari sisi ngajar dan keluasan aspek-aspek yang dikembangkan sudah nyantol lah ke anak-anak udah luar biasa sekali dan itu juga menginspirasi saya dalam mengajar nanti ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan itu
kedepannya aktivitas pengembangan diri yang ingin panjenengan kembangkan pada diri panjenengan selaku pengajar anak-anak itu apa di sisi mananya seperti itu? Diri memang sangat dibutuhkan untuk semua guru, bukan hanya saya saja ya, semuanya memang perlu pengembangan diri. Otomatis kalau ingin menjadi guru yang aktif, guru yang inovatif, ya harus bisa memberikan sesuatu yang menarik buat anak supaya belajarnya tidak membosankan, kerasan betah di kelas, nyaman, dan belajarnya harus bervariatif. Kemudian untuk mandiri, di mana ada kesempatan untuk belajar, ya harus kita ikuti. Mungkin ada seminar, ada belajar bareng, bagaimana kita yang siap. Terkait dan tadi mengatakan untuk dirinya seminar, workshop, terus terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak betah. Selama ini yang sudah dilakukan tadi apa saja? Alhamdulillah, saya tuh kebetulan orang seni. Jadi saya berusaha untuk memberikan materi ke anak itu yang menarik itu bagaimana. Entah itu saya olah mungkin menyanyi. Menyanyi kita ambil sesuai dengan tema apa. Terus kita juga mengambil syair-syair sederhana yang sesuai dengan tema hari itu kita olah sendiri, kita ciptakan syair sendiri. Liriknya itu dari segi lagu anak-anak. Kalau kemungkinan dari keterampilan lain mungkin melimpah dan sebagainya, terus mungkin saya ajak bermain apa, entah itu bertepuk tangan atau itu nyanyi sesuai permintaan anak, atau mungkin kita buatkan seni-seni yang lain, mungkin mulai dari karya seni seperti mungkin kalau kita membuat miniatur binatang, pas tema mungkin sebentar lagi akan binatang ya Mbak Nis. Mungkin pas kita membahas tentang tema peternak itu kita mungkin akan buat miniatur kambingan itu kita buat dari bahan bekas, ruspat dari botol Yakult, kita tempel-tempel dengan kapas, untuk kakinya kita kasih dengan cutting. Mungkin kan sudah banyak yang Bu Tati lakukan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan ini, katakanlah di kelas A1 ini kan sudah hampir 1 tahun ya gitu ya. Mungkin adakah sesuatu hal menarik yang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, membahagiakan anak yang belum diterapkan dan ingin diterapkan ke anak-anak itu mungkin ada ide-ide gitu ya? Ada. Ada satu yang belum satu materi yang medianya belum saya sampaikan, itu mungkin bermain bola. Ya, bermain bola itu mungkin akan saya buat mengemas materi untuk pembelajaran maupun seperti tadi, kayak mungkin saya keluarkan bahasa atau kognitif, tapi masih bisa menyangkut ke hal yang lain. Itu bisa mungkin dipakai lomba. Mungkin lari estafet tapi pakai bola itu, tapi dikemas bisa mengenal dari segala aspek. Itu bisa. Cuma belum terlaksana. Tapi sudah saya siapkan sebenarnya. Cuma sudah ada. Saya ambil mainan bola cucu saya itu. Itu ada. Tapi kan juga kurang gitu ya. Masih kurang cuma berapa biji itu. Ada 18 kalau nggak salah. Kayaknya kurang berapa biji itu. Kemudian saya siapkan bekasnya tempat kue. Itu nanti kita kotak kue itu saya siapkan 2 bahan kotak kue. Itu nanti kita bisa mainkan bola itu ditaruh di situ, kita kasih huruf atau angka, kita aduk-aduk itu Bu Anis, kita aduk-aduk, kemudian kita akan bisa mengajak anak-anak bermain untuk lari dari arah sana, untuk mengumpulkan bola, terus kita menunjukkan hurufnya, menghitung, dan membaca pun bisa. Kayak ujian gitu ya. Itu yang belum terlaksana. Cuman sudah saya siapkan. Kira-kira kepingin dilaksanakannya kapan? Minggu ini pun bisa. Oh bisa. Ya, bisa. Nanti kalau misalnya saya ada waktu lagi, saya ikut gabung lagi boleh ya. Ini gitu lagi Bu Tati.
tadi kayak tadi rencana jenengan kan ke depan kepingin gini, banyak lah rencana yang lebih untuk makin menambah kegembiraan, keceriaan, ketahanan anak-anak. Kayak tadi yang misalnya direncanakan dengan kayak main bola itu, seberapa yakin itu bisa menambah ketertarikan minat anak-anak menurut jenengan? Dari rasio mungkin kalau misalnya di grade dari 5 sampai 10 seberapa yakin jenengan? 9. Dari mana keyakinan panjenengan itu melakukannya? Karena dari sekian jumlah anak saya kan 16. Terus saya sudah berusaha dengan berbagai variasi media pembelajaran itu kita terapkan bisa otomatis membangkitkan minat seperti itu ya. Berarti secara nggak langsung kalau jenengan mendidik itu karakteristik anaknya itu panjenengan sudah menguasai gitu. Gimana anaknya gitu. Iya, dari masing-masing anak berbagai macam karakter, ada yang aktif, ada yang enggak. Tapi dengan ada yang kegiatan seperti itu, saya akan mencari justru pada anak yang sangat masih kurang, yang masing-masing itu masih ada, sekarang masih ada, tapi ya anaknya masih gitu saja. Jadi tapi dia begitu saya pancing gitu, ada minat juga. Saya lihat masih ada bengongnya, tapi begitu saya kasih kegiatan lain, ternyata dia punya kelebihan. Dia suka keterampilan untuk mewarna, untuk merangkai apa, dia terlatih. Ini seperti ini Bu Anis, yang di sini ini juga hasil karya anak-anak loh. Mantap. Iya, itu dia Pak, ini ada videonya juga. Nah, kemudian waktu nempel itu rapi banget. Yang anak yang masih pasif itu tadi rapi. Ternyata dia punya kelebihan telaten untuk nempel-nempel begitu. Bisa didokumentasikan, kita berbagi di BMM bisa. Jadi kan apa yang kita inovasikan bisa di ATM sama teman lain, dimodifikasi dan bisa diterapkan kalau itu cocok. Pahalanya makin banyak itu. Terus gini Bu, yang ingin saya tanyakan lagi, kayak tadi pun saya melihatnya sih mereka asik sih enjoy. Sedangkan saya kan belum tahu gimana karakter satu persatu karena baru kali ini saya masuk kelas jenengan juga tahu jenengan yang lebih paham seperti itu. Kalau untuk yang anak tidak itu saja karena Bu tadi loh. Apa mancingnya Bu dengan cara seperti apa? Saya pendekatan dulu. Awalnya saya pendekatan. Kamu suka apa? Dia diam, tetap diam. Saya juga sedikit bingung nanya ini, tak kasih ini masih nggak mempan, ini masih nggak mempan, ini gimana? Akhirnya saya coba pendekatan, mungkin saya tanya tentang huruf kayak tadi. Mbak Asmi mengambil apa dia? Dia masih bingung. Sudah diambil tadi sebenarnya, sudah ngambil salah satu yang dengan benar, tapi dia ragu-ragu. Ditaruh lagi malah kayaknya ngambil yang salah. Seperti itu, berarti memang ini belum matang mungkin gitu ya. Mungkin belum matang atau mungkin masih perlu perhatian lagi dari kita. Kita gali terus, kita dekati terus sampai anak itu sampai saya mengenal kesulitan anak ini di mana. Jadi saya harus pendekatan. Mungkin saya akan tetap telaten menghadapi dia, harus khusus memperhatikan secara khusus. Mungkin dari faktor keluarga mungkin bisa terjadi. Tapi kalau ada minat sekolah saja saya rasa sudah ada nilai plus menurut saya, karena ada yang sudah mau berangkat dari rumah itu masuk ke ruang kelas itu loh, kalau sudah siap dia mau nggak mau ya tetap harus siap belajar dengan anak itu menurut saya gitu. Jadi meskipun dia ada kekurangannya tetap dia masih ada nilai plusnya. Sudah mau berangkat sekolah itu sudah bagus menurut saya. Untuk yang belajar sudah ada, walaupun dia belum mengenal apa-apa, mungkin karena dia di sini belum merekam ya, belum connect. Jadi ya mungkin saya harus menginspirasikan dia ke materi yang lain yang mungkin saya harus pakai metode lain ya, mungkin pakai strategi lain gitu ya, mungkin pakai kartu huruf yang kita pasang-pasangkan untuk khusus yang dia. Kalau teman-temannya insya Allah sudah lancar semua. Tinggal satu anak, dua anak. Yang sebenarnya ada 3 anak di sini yang kurang tertarik ya, dan kurang mengenal itu. Tapi masih yang sudah 2 ini saya amati sudah mulai ya. Yang satu ini yang masih belum.
itu, makanya saya harus menggunakan kartu huruf untuk mengenalkan huruf itu. Mau dicoba. Jadi saya coba pancing satu huruf nanti kita gabung 2 huruf gimana gitu, insya Allah lama-lama akan mengenal juga. Sambil berjalannya waktu. Begitu. Tadi kan saya mau tanya tapi ternyata sudah terjawab sama Bu Tati karena yang ada di instrumen observasi saya kan tidak ada sesuatu yang catatan khusus untuk pelayanan ke anak gitu ya. Kayak tadi sebenarnya saya mau tanya gini, kalau tadi kan saya lihatnya kan semua kan ikut aktif, nggak ada yang mojok sendiri itu nggak ada gitu. Saya tadi mau tanyakan gitu, pernah nggak ada yang tidak mau mengikuti kegiatan sama sekali, dia hanya menyendiri gitu-gitu? Awal-awal aja ya. Awal masuk ajaran baru aja. Berarti masih siswa baru. Iya, siswa baru waktu itu kira-kira selama 2 bulan loh seperti itu. Sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan. Lumayan lama, sampai orang tuanya masuk di kelas pun ada. Kita ya pendekatan sama orang tua juga supaya bisa melepas anaknya mempercayakan kepada gurunya. Seperti itu. Tapi ada kerjasama dengan orang tua, akhirnya anak-anak akhirnya bisa menurut sama gurunya. Seperti itu. Seberapa persenkah keterlibatan orang tua untuk keberhasilan pencapaian pembelajaran anak-anak Bu kalau menurut ini? Kalau yang di kelas saya ini berapa ya kira-kira ya banyak kok. Banyak. Maksudnya kalau saya kasih pesan apa, saya melihatnya dari situ. Saya kasih pesan untuk membawa tugas, membawa koran namanya dia. Ternyata perhatian hanya 1-2 aja yang kamu bawa. Itu saya lihatnya dari situ. Terus dari perkembangan anak, mungkin dia juga melihat, menanya-nanya. Tadi dikasih pelajaran apa sama bu guru, mungkin ditanya gitu orang tuanya kan pasti ngecek gitu ya. Sama Bu Tati dikasih ini, mungkin ceritanya terus mungkin diulangi lagi di sekolah. Besoknya gitu pada saat masuk saya tanya anak sudah tahu gitu. Terus ada yang belum, mungkin karena memang anaknya yang belum siap gitu. Untuk pengembangan anak-anak sendiri, menurut jenengan kan melibatkan orang tua sih jenengan. Dengan cara seperti apa jenengan melibatkannya terkait dengan misalnya kelima aspek, misalnya kalau ini kan literasi, apakah orang tua itu peduli apa enggak, itu kan jenengan yang mengkomunikasikannya itu dengan cara seperti apa kolaborasinya? Kolaborasinya saya melalui Jabri. Oh Jabri, iya betul. Saya menyampaikan, hari ini mohon maaf tadi anak belajarnya sampai di sini, materinya saya gini, kemudian huruf vokalnya sampai sekian, huruf konsonannya sekian. Mohon nanti diajari lagi ya. Saya seperti itu. Gitu. Iya. Gitu. Oh berarti ada grup, ada grup kelas ada grup. Iya. Pemanfaatan grup kelas itu sendiri Bu? Iya. Untuk apa? Untuk memberikan informasi juga mungkin kadang-kadang saya juga kirim ke grup foto-foto anak-anak kegiatannya, kadang video, tapi kadang-kadang saya suka juga ya itu kepenuhan. Seperti itu. Kalau banyak yang terakhir, kayaknya kan hari ini kita teknik coachingnya itu karena Bu Tati sudah dari pembelajarannya saya lihat kan sudah karena expert juga mungkin ya, karena Bu Tati bilang pengembangan diri itu terus berjalan. Sekalipun pensiun sepertinya sebentar lagi ya Bu ya. Iya. Lagi. Jadi sekarang gantian saya yang menanyakan, mungkin ada sesuatu yang ingin kita bahas bareng-bareng di sini, mungkin ada kita diskusikan bersama Tentang apa itu? Sakerso Bu Tati, mungkin ada sesuatu yang mengganjal, yang ingin terkait perkembangan anak-anak. Begitu. Tentang perkembangan anak, saya selama menjadi guru, saya sangat suka sekali dengan dunia anak. Itu terus untuk perkembangan anak, saya harus telaten mengikuti aja. Telaten mengikuti ya. Dari situ akhirnya justru saya bisa menggali kekurangan saya.
kekurangan seperti apa yang maksud? Ya mungkin kekurangan menghadapi jika ada anak yang pasif-pasif tadi itu harus saya pakai strategi apa gitu. Jadi kekurangan saya di situ mungkin kenapa saya sudah jadi guru sekian lama tapi kok ya masih ada ya anak yang pasif gitu loh. Kok masih ada ini temannya 99% sudah mampu, kenapa masih ada satu anak ini yang menjadi PR saya? Iya, ini jadi harus pendekatannya bagaimana harus saya lakukan seperti itu aja. Terus misalnya dengan kasus seperti itu tadi, Bu Tati sudah pernah melakukan apa? Satu, itu saya pendekatan ke anak. Saya ajak mengenal dulu, bermain balok, bermain apa ya dan sebagainya. Yang satu belum saya lakukan itu ada baris terus terang. Saya jujur, itu saya belum berkunjung ke rumah. Itu iya, saya belum satu visitasi. Belum. Iya, visitnya belum saya ke rumahnya karena saya sendiri mau ke sana tuh satu belum tahu rumahnya, saya harus mencari alamatnya. Itu akan saya lakukan juga sebenarnya, tapi belum ada waktu. Kedua, orang tuanya mungkin pas bekerja. Di situ ada neneknya mungkin yang ada. Terus nanti saya khawatir juga pada saat saya ke sana neneknya juga pas nggak di rumah, saya cukup dilema juga ya. Tapi nanti saya akan coba menghubungi orang tuanya juga supaya bisa menyempatkan waktu bisa ngobrol-ngobrol sama saya di rumah gitu. Itu memang belum dilakukan. Itu satu di situ kekurangannya di situ. Pasti ada yang mengganjal gitu. Itu benar. Itu jadi paling tidak kalau saya sudah tahu kondisi anak di rumah itu bagaimana orang tuanya memperhatikan anaknya, cara belajarnya, mungkin cara belajar di rumah sama di sekolah sinkron apa enggak itu juga perlu kita tahu. Lebih gampang aja. Lebih gampang. Terus mungkin di rumah itu juga ada masalah apa barangkali ada, jadi kita juga harus tahu seperti itu. Bukan kita mencari-cari bukan, cuma kita harus tahu yang berkaitan dengan belajar anak cuma belajar. Mana lu coaching sama Bu Tati ini? Tadi mau saya tanyakan sudah, saya mau ke rumah, terus saya mau menanyakan kira-kira yang ke rumah itu dalam rangka apa? Ternyata Bu Tati sudah cerita juga menanyakan ABCD gitu ya. Cuma tinggal ini aja, eksekusinya kira-kira kapan kepingin dilakukannya gitu aja. Itu ya siap-siap. Kan insya Allah siap jalan hutan. Itu PR saya itu memang. Ya berarti dari ceritanya dengan untuk pengembangan diri harus terus belajar dan belajar tadi, terutama kita harus mengoreksi diri sendiri di saat ada anak yang masih kata-kata itu berarti Bu Tati bisa mengkategorikan itu saya belum berhasil karena masih ada satu gitu ya. Padahal yang 15 sudah oke, satu belum, masih ada beban. Beban saya mau saya jadi guru lama kok sih gak iso seperti itu Bani. PR saya seperti itu. Kalau belum goal kayaknya karena masih ada salah satu anak yang belum mencapai itu berarti. Kalau sudah semua, andai kan dia membaca, sudah tahu satu huruf aja loh. Itu saya pikir saya sudah berhasil mengatasi anak satu ini. Satu huruf aja berarti saya sudah sukses itu. Karena tadi satu huruf belum tahu. Itu makanya PR saya di situ. Tapi seperti itu karena ya Bu ya. Misal loh ya. Misal kalau Bu Tati mengatakan seperti itu kan berarti sudah jelas kalau dia sebenarnya nggak ada masalah apa-apa dengan dirinya ya, cuma karena ada latar belakang saja ya. Bukan karena mohon maaf ada kebutuhan khusus atau apa ya. Kalau misalnya si anak itu misalnya dalam kelas Bu Tati itu ya, kalau misalnya dari kasus 16 yang satu gitu kan karena berarti sudah tahu ternyata dianya itu ya sama, cuma perkembangannya aja nggak bareng gitu kan. Kalau misalnya di anak tersebut ternyata ada keistimewaan tersendiri itu seperti apa? Masih ada kan? Nggak berhasil ya sudah apa? Masih ada kan perasaan seperti itu? Ada. Saya menginginkan dia untuk bisa di kemampuan lain. Andai dia nggak bisa ini ya karena mungkin dia punya bakat apa? Saya cari di situ. Menurut saya itu dia akan mempunyai keterampilan yang lebih daripada temannya. Kalau temannya yang sudah aktif, sudah pinter segala macam, dia yang belum, berarti anak ini perlu saya
alihkan ke bidang yang dia mampu. Seperti itu menurut saya. Langkah pertama yang jenengan lakukan untuk itu apa? Pendekatannya yang seperti apa? Misalnya jenengan sudah tahu anak itu udah anak istimewa gitu ya. Anak istimewa otomatis kan pendekatan jenengan juga beda. Itu yang pertama kali dilakukan itu kolaborasi yang seperti apa? Kolaborasinya mungkin saya pertama juga ke orang tua dulu ya. Orang tua. Ya, ke orang tua dulu. Ini anaknya kalau di rumah suka apa? Gitu ya. Mungkin suka bermain apa? Mungkin suka mewarna, atau suka main boneka, atau suka menyanyi. Nah itu kalau dia bisa menyanyi, oke. Kebetulan di lembaga kita itu kan juga banyak ekstrakurikulernya. Iya. Gurunya juga semua, insya Allah semuanya bagus-bagus. Multi talent. Berbakat semua. Alhamdulillah guru kita itu luar biasa, pinter-pinter semua, IT hebat. Saya juga belajar loh IT ke beliau-beliau. Oh iya, Bu Tati, saya tahu perkembangannya sangat signifikan. Betul, saya belajar loh, ingin bisa gimana ya nggak bisa ya tanya gimana mampu saya. Tapi alhamdulillah ya, begitulah Banis. Sampai sekarang saya merasa sudah bisa. Dibanding sebelumnya yang mau belajarnya di sini ya. Betul. Berapa tahun sudah di sini? Saya mulai 2019. 2019. Iya. 4 tahun ya. Iya. Berarti yang 30 tahunnya melanglang buana ketika Iya, gitu ya. betul. Di negara Iya, ada siap. Siap, betul. Seperti Banis mungkin ya. Harus siap. Ya, siap nggak sih? Siap. Gak apa-apa Banis gitu. Nanti itu kita lakukan dengan ibadah ya. Iya. Salam berkah. Kalau saya sih mikirnya juga gitu, maksudnya dimanapun kita berada, tergantung niat kita apa, Iya. berjuang itu tempatnya bisa di mana-mana gitu. Nah, mungkin itu yang digariskan harus di situ, Iya. ya kita lakukan. Mungkin dengan di situ ada sesuatu hal yang dapat kita petik untuk kita sendiri, atau mungkin juga kita bisa bermanfaat di tempat yang baru. Ya seperti berarti ganti-ganti berapa lembaga kan pasti ada titiknya. Iya. Oh ternyata hikmahnya di sini. Iya. Misal di sini ya. Oh ternyata saya mau menyentuh laptop ini di sini. Itu kan termasuk hikmah. Kalau sebelumnya saya tidak termotivasi untuk belajar. Iya. Mungkin kalau di tempat lama-lama, Bu tadi sudah termotivasi dari dulu, sudah tambah pinter dari dulu kan gitu kan. Buktinya kan pinter sekarang itu loh di 4 tahun terakhir, padahal di guru udah 30 tahun lebih karena motivasinya kayak kita ini Iya. belajarnya belum ada kayak gitu ya. Iya. Saya dulu sebenarnya sempat kursus Khusus privat untuk IT. iya Betul, saya mengundang apa tuh narasumber IT privat itu privat Pak. di rumah. Tapi karena non sewu di tempat lain itu nggak diterapkan, Nggak dipakai nggak ilmunya. dipakai ilmunya. Jadi akhirnya saya terbelakang lagi. Nggak ada Oh, lingkungan pengaruh ya. Ya. betul dengan pengaruh. Ngapain aku mau ngiri sendiri? Iya, terus pernah saya menawarkan diri juga. Ayo kita belajar pakai ilmu kita IT karena juga kebetulan selain saya privat ada kegiatan dari GTKI yang membuka kursus Oh, iya. itu IT kan Iya. bareng belajar bareng. Tapi di tempat lain saya nggak digunakan. Iya, iya. Akhirnya ya kembali ke nol lagi. Ah. Itu dengan di sana itu oke siap nah, mungkin saya dari dulu sudah pinter gitu Loh, ya. itu motivasi intrinsik ya, motivasi dalam diri. Ini timbul pertanyaan dari saya Bu. Iya. Kalau tadi bilang seperti itu kan lembaga baru. Misal sekarang waktunya kan kurang sebentar lagi pensiun. Katakanlah kita berandai-andai aja dulu. Bisa jadi kan tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat juga bisa Bu. Misalkan Bu Tati punya ilmu gitu ya, ilmu apapun itu, mungkin di masyarakat entah itu bisa masak atau apa, menanam tanaman atau apa. Kalau di sekolah misalnya kayak IT, kalau dulu kan karena tidak diterapkan jadi kan mati. Iya. Nah, terus itu karena misalnya ketemu hal seperti itu lagi, misalnya mati lagi Bu. Apa yang ingin dilakukan? Misalnya ketemu di suatu ekosistem yang ternyata tidak mendukung jenengan, apa yang jenengan lakukan? Saya gimana ya? Mungkin enaknya gimana? Bingung juga ya. Solusinya gimana? Sudah pernah mengalami itu? Belum. Oh, masalahnya belum. Coba sekarang gini, Liz. Katakanlah di sini Bu Tati
mungkin punya ide apa gitu yang belum sempat dilakukan atau belum sempat matur, apa ide untuk lembaga seperti itu. Mungkin apa? Kalau ide untuk lembaga mungkin ke ini aja ya, koperasi sehat ya. Koperasi sehat apa maksudnya itu? Kayak apa itu? Di sini kan masih ada tukang jajan di luar pagar itu. Barangkali ini nanti bisa direncanakan untuk membuat warung sehat. Kantin sehat. Kantin sehat. Kantin sehat. Terus berarti kan punya ide itu untuk lembaga ya, otomatis ide itu pasti kan lembaga yang lebih baik. Itu hanya sebatas angan-angan barusan toh. Kira-kira untuk mewujudkan itu apa yang panjenengan lakukan pertama setelah ada ide itu? Apa yang panjenengan lakukan? Apa sudah melakukan apa-apa? Kayaknya sepertinya belum toh karena masih di angan-angan toh. Iya. Untuk mewujudkan itu apa yang panjenengan lakukan? Ya mungkin Baik, kalau baik. ada kesempatan rapat intern kita bisa ngatur ke ibu kepala sekolah, mungkin bisa direncanakan bareng-bareng guru yang ada di situ, kita untuk mewujudkan itu bagaimana seperti itu. Idenya bagus sebenarnya Gitu ya. Iya bisa. Kenapa kok nggak disampaikan dari kemarin-kemarin, misalnya dari dulu? Karena sebenarnya saya lihat kemarin sudah ada loh Bu Anis yang di Mana? sini, ada yang nitip. Oh, yang di koperasi gitu. Iya. Ya sudah ada, terus macet ya. Macet. Maksudnya pas sebelum pandemi. Iya, itu kan namanya aja. Sebenarnya di sini tuh sudah lengkap menurut saya ya, karena yang terhambat karena zaman ini, akhirnya ya begitulah. Akhirnya kegiatan yang harusnya berjalan terus terputus di tengah jalan. Itu idenya dari Bu Tati, dan tadi Bu Tati sudah juga mengatakan bahwa ya paling kan nanti bicara beberapa tindakan gitu ya. Ya itu yang akan dilakukan kalau berapa bareng mungkin bulan depan ya gitu. Gitu. Terus kita merambahnya agak jauh itu sudah suatu langkah. Terus kalau dengan melihat penjual-penjual yang di luar itu terus gimana itu? Ditata, Datanya gimana? ditata ya kita pendekatan dulu Oke. awalnya biar dia tidak tersinggung. Iya. Karena kalau kita menghentikan dia bekerja di situ juga nggak etis ya. Misalnya dia juga bekerja mencari nafkah, kalau kita menutup rezekinya seseorang kan dia juga berdosa. Iya. Kita juga harus tahu diri, juga harus memahami ekonomi mereka juga. Kita pendekatan aja, kalau mungkin ditata Bu, saya kalau berjualan agak menyisir di sebelah sana biar terlihat rapi, nanti halaman kelasnya sekolahnya biar kelihatan bersih, sehat gitu. Jadi mungkin agak dikondisikan tempatnya seperti itu ya pendekatan. Terus kita juga berusaha memberikan tulisan itu ya Mbak. Tulisannya itu nggak besar dua loh. Tapi masih belum Iya. ini ya mungkin orangnya juga berusaha mendekati orang tua murid supaya segera beli seperti itu. Oke. Banyak sekali yang saya dapat dari ini tadi. Pertanyaan terakhir dan tadi kok terakhir ya. Apa yang panjenengan rasakan setelah giat coaching sama saya, ngobrol-ngobrol sama saya barusan? Luar biasa. Luar biasanya di sisi Saya mana? senang sekali dijaminnya sama Bu Anis. Saya juga tahu persis Bu Anis itu bagaimana. Nyata deh. Luar biasa, ilmunya banyak. Bu Anis itu sumber ilmu bagi saya, sumber ide. Saya tahu banyak. Bu Anis kalau waktu mengajar sekilas pas saya mungkin bareng-bareng, belajar bareng di bawah gitu, saya juga membaca Bu Anis, membaca caranya belajar Bu Anis itu gimana ya untuk menyampaikan kata-kata yang pas di forum atau pas rapat atau pas Bu Anis itu memberikan inspirasinya waktu memberikan ilmunya ke ibu guru sekecamatan atau di tempat lain itu saya suka sekali. Oh begini ya, kalau menyampaikan ilmu, oh begini ya, oh kalau memberikan sesuatu yang oh begini. Jadi saya ambil inti-inti yang disampaikan Bu Anis. Kayak yang suruh ngisi ya. Selain ini saya juga gitu Bu. Sumber inspirasi baru Bu tadi buat saya. Mungkin saya
setelah ini akan sering bincang-bincang gitu. di kelas-kelas Iya. itu akan lihat-lihat dan secara nggak langsung itu ilmu belajar saya dari situ gitu. Ya. Kebetulan ini kan saya sudah nggak pegang kelas. Nanti setelah semua selesai apa pekerjaan administrasi, saya pasti akan lihat-lihat kelas. Dan nanti ya termasuk gaya-gaya tadi itu, tapi bisa dengan swapper. Kalau saya kadang ada sisi, kalau kita bilang manusiawi, semua orang manusiawi ya, salah ya ngomong gitu ya. Keibuannya itu loh, saya senang gitu. Nanti saya terapkan, saya harus gitu ya, saya harus belajar lagi gitu ya. Terima kasih loh Mbak. Sama-sama. Ya sudah gitu saja tadi. Terima kasih banyak dan mohon izin nanti hasil rekaman saya harus saya upload ke YouTube dan kemudian harus saya email ke UMM karena itu tugasnya. Terima kasih Mbak Anis atas Amin. penjelasannya, atas koreksinya, Amin. atas ilmunya yang selama ini sudah banyak memberikan inspirasi selain saya sendiri pribadi juga mungkin ke teman-teman lain. Dan juga saya walaupun sudah senior begini, saya tetap harus rajin belajar. Harus semangat Bu tadi. Nggak ada kata di lukas pensiun Iya. itu bukan itu. Harus pasti nanti kan berguna juga sekarang kita sudah tidak mengajar tapi masyarakat bisa berguna. Terima kasih Bu Tati atas waktunya. Bu Tati bisa melanjutkan untuk kasusnya anak-anak. Matur nuwun semua nggih.